Varises ini menurutku adalah suatu gambaran bagaimana seseorang memperhatikan hidupnya dia. Apalagi bagi orang-orang yang usia 40 tahun ke atas, yang mungkin ini adalah masa di mana dia adalah harusnya masa paling yang dinikmati mestinya kan. Kita harusnya enjoy gitu. Gimana kita bisa menikmati pekerjaan, keseharian kita dengan badan yang sehat. One of them is this varices, we have to get rid this. Ya, pada perempuan lebih banyak. Betul. Dan perempuan ini memang ya seringkali punya faktor risiko yang lebih. Yang laki-laki agak jarang ya, atau mungkin saya nggak pernah lihat sih. Mereka pakai heels kan selalu. Jadi ya karena itu perempuan lebih sering memang pakai heels. Dan mereka heels itu membuat otot betis kurang berkontraksi sehingga akhirnya aliran darah ke jantung itu juga kurang lancar dari kaki. Nah, itu yang bikin mereka akhirnya prone untuk terjadi varises. Jadi aliran darah yang harusnya ke jantung dari kaki itu mau naik ke atas kurang lancar, sirkulasi terganggu. Nah, sehingga akhirnya terjadilah yang orang bilang sebagai varises. Nah, tapi sebenarnya ini supaya orang banyak juga mengerti bahwa sebenarnya varises ini adalah bagian kecil dari penyakit yang namanya penyakit vena kronis atau chronic venous insufficiency. Jadi namanya insufficiency vena kronis ini adalah penyakit vena kronis yang salah satunya manifestasinya adalah varises. Jadi nggak semuanya orang dengan penyakit vena itu namanya varises, dan juga yang varises juga itu sebenarnya bagian dari penyakit itu. Nah, contohnya misalnya gini. Ada orang zaman dulu nih bilang dia varises dalam. Ya itu sebenarnya untuk menggampangkan aja sih istilah varises dalam ini. Ada orang yang uratnya nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan kalau dia tuh ada urat-urat itu. Itu sebenarnya namanya adalah chronic vein insufficiency atau gangguan vena kronis. Jadi gangguan sirkulasi juga sebenarnya kan, tapi tanpa urat-urat varises yang menonjol. Nah, karena orang itu susah mungkin kita menjelaskannya gimana ya. Jadi kita bilang aja varises dalam gitu. Nah, itu yang akhirnya orang sebagian pada mengerti tuh mengenai varises dalam, uratnya nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya adalah penyakit vena kronis. Nah, jadi penyakit ini adalah gangguan sirkulasi dari darah, pembuluh darah yang di kaki ini. Jadi harusnya jantung itu ada dua trayek. Jantung itu menghantarkan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh melalui pompa jantung ke pipa-pipa pembuluh darah. Ke otak, ke tangan, ke ginjal, ke kaki juga. Nah, itu adalah pompa jantung. Sampai ke kaki, itu akan memberikan oksigen dan nutrisi itu buat makan sel-selnya. Nah, sel-selnya itu kan punya sisa metabolisme, sampah metabolisme. Nah, dia akan kasih CO2, sisa metabolisme tadi, untuk kembali ke jantung lagi, ditukar ke paru-paru untuk jadi oksigen lagi. Nah, ini yang kalau dulu zaman orang belajar biologi, taunya darah bersih, darah kotor. Nah, darah kotor inilah yang dipompa dari kaki kembali ke jantung. Ketika sampai pembuluh darah vena yang di kaki itu, kalau nggak lancar, dia stagnan di bawah. Ketika dia stagnan di kaki itu, nah itu yang bikin orang punya gejala kram, bengkak, kakinya kadang muncul urat varises, kadang juga nggak muncul. Tapi dia keluhannya ada. Cepat pegel kalau jalan, kalau malam kok pegel sakit sekali, dia harus naikin kakinya baru enak. Kalau duduk lama, kakinya bengkak. Atau susah pakai sepatu, yang tadinya dia muat. Tapi kalau sore kok tambah nggak muat gitu. Kakinya kelihatan mengkilat karena gembung gitu. Nah, atau ketika masuk fase yang lebih kronis, dia akan masuk ke hiperpigmentasi. Gambarannya kecoklatan kakinya.
dan nggak bisa hilang itu. Lalu gambarannya adalah terjadi luka, lecet lama-lama jadi luka yang dalam, sembuh luka lagi, sembuh luka lagi, sampai akhirnya berubah menjadi koreng panjang lama, akhirnya kaki jadi hitam. Nah jadi itu yang akhirnya membuat orang, oh ini penyakit vena kronis, yang orang taunya cuma varises. Nah urat-urat itu hanya sebagian dari penyakit ini sebenarnya. Ya, jadi secara biologis itu memang benar bahwa varises ini berhubungan karena pipa pembuluh darahnya memang nyambung ke jantung. Ada kondisi di mana ini sangat berhubungan. Contoh misalnya terjadi bekuan darah. Bekuan darah di kaki itu karena orang yang punya penyakit kronis. Ada orang yang mager banget sehingga dia ada terjadi trombus namanya. Dia bed rest terus lama, orang karena sakit lama, jadi akhirnya dia tidak bisa mobilisasi. Ini bisa bentuk namanya bekuan darah. Bekuan darah ini, deep vein thrombosis, bisa masuk ke paru-paru melalui pembuluh darah jantung. Jadi melalui pipa pembuluh darah ini naik ke jantung, lalu ada pipa yang menghubungkan jantung dan paru-paru. Yang tadi saya ceritakan bagaimana darah kotor bisa masuk ke paru-paru untuk jadi darah bersih. Nah, dia nyumbat di sana. Itu menyebabkan saturasi menurun mendadak dan emboli paru. Itu one of the death list. Betul-betul suatu bahaya karena mortalitasnya tinggi. Artinya bisa menyebabkan kematian. Nah, kondisi ini nggak selalu jadi emboli paru. Kadang dia baru terjadi DVT dan orang sudah bisa datang ke rumah sakit karena bengkak dan panas kakinya. Nah, kalau ini tidak ditreat secara langsung, maka sekuelnya atau episode selanjutnya adalah varises itu. Yang sekarang kita udah tahu bahwa sebenarnya bukan varises, tapi adalah chronic venous insufficiency. Jadi akibat dari bekuan darah itu, dia akan menyumbat pembuluh darah yang harusnya naik ke jantung. Nah, lama-lama pembuluh darah ini jadi melebar juga. Ketika pembuluh darah melebar, maka kemampuan dia untuk bisa mendorong aliran darah ke jantung lagi juga berkurang. Nah, makanya jadi gejalanya itu bengkak kakinya. Lalu dia jadinya kakinya kehitaman, coklat. Tadi gejala-gejala chronic venous insufficiency tadi yang kita ceritakan tadi. Kalau ada faktor genetika, itu biasanya lebih sering sih. Ada faktor genetika juga lebih sering. Tanda-tandanya misalnya yang paling utama adalah cepat pegel, cepat kram, kakinya berat. Jadi kalau jalan tuh rasanya kakinya berat. Ini yang paling sering sih sebagai tanda-tanda awal. Lalu yang membedakan dengan yang lain adalah lebih enak kalau pagi hari. Pagi hari nyaman dia. Ini membedakan juga dengan sumbatan pembuluh darah yang lain. Karena ada penyakit sumbatan pembuluh darah kaki, pembuluh darah arteri. Kalau pembuluh darah arteri itu biasanya pagi sakit. Atau dia sepanjang hari dia makin jalan makin sakit memang. Itu kan mirip sama orang dengan varises ya. Tapi kalau varises itu biasanya puncak sakitnya tuh sore ke malam hari. Itu punya sakitnya. Karena dipakai seharian. Habis tidur, biasanya enakan. Besok pagi bangun enak tuh udah. Karena ketika tidur, posisi jantung sama kaki pembuluh darah kita kan sejajar, selevel. Apalagi kalau dia naikin kakinya, itu lebih enak lagi. Nah, itu salah satu tanda-tanda yang mungkin paling dini yang dia bisa lihat. Spider vein itu salah satu tipe varises juga. Nah, perbedaannya, spider vein ini dia pembuluh darahnya itu di antara kulit dia. Jadi persis di bawah kulit kita, jadi makanya kelihatan banget. Dan dia pembuluh darah yang halus. Jadi karena itu, cara penanganannya pun beda memang dengan kalau dia varises yang sampai kelihatan uratnya, atau dia chronic venous insufficiency yang sampai bengkak kakinya gitu. Jadi kadang tidak berhubungan memang. Orang kok sampai kakinya bengkak, nggak ada spider vein pun, urat pun nggak ada gitu. Bisa. Makanya terapinya lain, nggak harus dioperasi, nggak harus kita hilangkan itunya, itu lain. Atau kebalikannya, kita dengan memakai terapi untuk orang yang kakinya bengkak, lah kok uratnya tetap ada? Ya memang. Karena itu bukan untuk menghilangkan urat, itu untuk menyembuhkan chronic venous insufficiency-nya. Atau kita kasih terapi obat-obatan pengencer darah, itu untuk menghilangkan bekuan darah di dalam saluran pembuluh darah vena. Pakai stocking untuk bisa mengalirkan kembali aliran darahnya. Tapi urat masih ada, yang memang nggak mungkin hilang dengan itu maksudnya. Jadi memang terapinya dengan skleroterapi. Kita suntik atau zat injeksi, kita injeksi suatu zat dengan skleroterapi itu supaya dia akhirnya nutup pembuluh darah tersebut dan tidak makin besar. Jadi urat-urat tersebut banyak teknik juga, tergantung posisinya di mana sebenarnya. Kalau posisinya itu misalnya ada di
bawah kulit tapi dia agak jauh, misalnya anggaplah kita bisa lihat beda 5 mili gitu. Nah, kita bisa lakukan ablasi juga misalnya gitu. Jadi ablasi itu juga kita bisa pakai laser, misalnya laser ini yang paling terbukti dia punya patensi, artinya keberhasilan terapi tersebut udah menggantikan terapi pembedahan malah. Sekarang orang nggak ada lagi sih yang disayat-sayat mestinya ya. Karena memang sebenarnya dengan terapi dengan laser ini orang sudah bisa menterapi itu. Zaman dulu sekali orang pakai disayat, pakai pisau, mesti pakai dikeluarin pembekuan darahnya. Yaitu cara lama yang sekarang sudah ditinggalkan sebenarnya. Varises ini sebenarnya kan penyakitnya adalah penyakit vena kronis. Varises ini adalah salah satu diantaranya aja. Penyakit besarnya itu adalah gangguan pembuluh darah vena. Ini terkait dengan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Dia merupakan suatu prediktor kesehatan kita juga. Nah, sehingga seringkali orang berpikir bahwa ini hanya masalah estetika aja. Padahal sebenarnya ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita mencegah varises, sebenarnya ini kita mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah juga. Karena faktor risikonya yang berkaitan. Dan ini bisa menjadi gambaran buat kita, jadi prediktor juga, selain karena studinya, ya kita lihat aja gini misalnya. Kalau kita bisa melakukan olahraga yang teratur, mobile, menghindari faktor risiko tadi, yang banyak duduk, banyak berdiri, sebisa mungkin, tergantung kondisi kita harus pintar-pintar juga, ya harusnya kita bisa mencegah ini semakin berat. Apabila sudah terjadi juga, sebenarnya sekarang terapinya sudah ada yang non-invasif dan menghindari downtime yang lama, menghindari pembedahan yang tidak perlu, dan makin cepat diketemukan, makin cepat kita bisa mencegah, makin besar kemungkinan mencegah komplikasi. Ya, jadi varises ini menurutku adalah suatu gambaran bagaimana seseorang memperhatikan hidupnya dia. Apalagi bagi orang-orang yang usia 40 tahun ke atas, yang mungkin ini adalah masa di mana dia adalah harusnya masa paling yang dinikmati mestinya kan. Jadi kita bisa menghindari sesuatu yang membuat kita terbatas gitu. Jalan ke sini pegel, jalan ke situ pegel, naik pesawat long flight bengkak ya. Kita harusnya enjoy gitu. Gimana kita bisa menikmati pekerjaan, keseharian kita dengan badan yang sehat. One of them is this varices, we have to get rid this. Atau kita harus prevent this. So ya, cegah varises itu cegah penyakit jantung, jaga pembuluh darah sama dengan jaga kesehatan.